Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terutamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul, bisa hadir di masjid yang penuh barokah ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Karena sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah karunia-Nya. Namun apabila kita mengkufuri nikmat tersebut, maka sesungguhnya Allah tidak akan segan memberikan azabnya kepada orang yang mengkufuri nikmat tersebut. Seperti yang difirmankan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 147 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 147. Salawat serta salam tetap kami curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing umat muslim dari zaman kejahilian menuju zaman yang penuh pengetahuan, zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dari sekian banyaknya pergantian bulan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di mana semua amalan saleh pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Quran surat Ali Imran ayat 102. Ayat tersebut memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Perintah tersebut dikhususkan dan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena hanya dia yang mampu menjalankan ketakwaan. Sebuah ketakwaan mampu mendorong seseorang untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan posisi takwa. Posisi takwa berada pada di dada sambil menunjuk ke arah dada 3 kali, karena letak takwa itu bukan terletak pada ras, pakaian atau fisik manusia, melainkan pada kejernihan dan kepekaan hati dalam merespon perintah agama, sehingga orang yang bertakwa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan kapanpun itu. Maka dari itu, standar kemuliaan dalam agama Islam bukan ditentukan oleh suku, gender, jabatan, harta, dan lain sebagainya, melainkan Allah menjadikan takwa sebagai standar agama Islam.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, adapun cara memperoleh ketakwaan di antaranya mencintai Allah dan Rasulnya, melahirkan sifat insan yang ketika berpuasa. Dengan berpuasa, seorang akan meninggalkan berbagai kesenangan. Dengan kata lain, ia lebih mementingkan keinginan Tuhannya daripada kesenangan-kesenangan pribadinya. Tujuannya ialah la'allakum tattaqun, untuk menggapai ketakwaan, sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang mampu mencapai derajat takwa, maka dengan mudah ia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah mengapa pada awal ayat ini dimulai dengan kata Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal ini benar menunjukkan bahwa hanya orang yang memiliki keimanan yang benar di dalam hati yang akan mampu menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan dengan benar dan penuh keikhlasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum saja, namun berpuasa juga dapat menjadikan kita menjadi orang yang lebih banyak bersabar menahan hawa nafsu, bersabar menahan amarah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian saling cela terhadap sesama muslim ketika sedang berpuasa. Dan jika ada seseorang mencela dirimu, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yakni bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dikarenakan di bulan Ramadan terdapat banyak sekali keistimewaan, di antaranya ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga selebar-lebarnya. Pahala amal salih akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siang dan malam menjadi waktu yang sangat mustajabah untuk kita berdoa. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun apabila kita mengerjakan puasa tanpa keikhlasan dan tanpa keimanan di dalam hati, maka puasa itu sia-sia dan kita hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dari hadis tersebut Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pentingnya kita berpuasa dengan iman di dalam hati. Maksudnya ialah meyakini dengan benar tentang wajibnya puasa Ramadan dan disertai rasa ikhlas. Sebagaimana hadis berikut ini, ukhtisu a'malakum lillahi fa innallaha la yuqbalu illa ma khulisa lahu. Artinya, ikhlaskanlah atau murnikanlah amalan-amalanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima selain amalan-amalan yang dimurnikan atau diikhlaskan hanya untuknya.
Hadis riwayat Imam Daruqutni. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, puasa Ramadan wajib dilaksanakan dan ditunaikan oleh seluruh umat muslim. Tidak mengenal yang perempuan ataupun yang laki, yang besar ataupun yang kecil. Maka karena seseorang yang mengerjakan puasa Ramadan berarti ia telah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Sedangkan seseorang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan berarti ia telah merobohkan agama Islam. Maka dari itu, marilah kita tetap menjaga dan merawat keimanan yang sudah bersemi di dalam hati kita, sehingga pada akhirnya akan membuahkan ketakwaan dan amal saleh di mana saja kita berada. Semoga kita mendapatkan kemenangan dari menahan makan dan minum, kemenangan dari menahan amarah, kemenangan dari menahan hawa nafsu, dengan niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Dan semoga kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau pemilihan kata yang kurang dapat dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena di sini saya masih dalam masa belajar, saya minta maaf yang seberat-beratnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.